Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdad riqatun fi qalbihi wa in kana qasiyan qalbi. Ilahi akrimna bir rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus Ketua DKM Al-Furqan Bapak Haji Abdullah Muhammad, Ustaz Irwan Hasan Basri, dan para sesepuh lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Dan saat ini bahasan kita, kalau kemarin atau bulan lalu fi fadilati birril walidain, di dalam keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Sekarang fi fadilati tarbiyatil auladi, di dalam keutamaan mendidik anak-anak. Kalau kemarin dari anak hormat kepada orang tua, sekarang orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidaklah memberi orang tua walid waladahu kepada anaknya afdala, yang lebih utama, min adabin hasanin, dari adab yang baik. Jadi tidaklah ada yang lebih baik kira-kira dari orang tua yang diberikan kepada anak, kecuali adalah adab yang baik. Adab yang baik ini adalah seperti teguran ataupun juga pembelajaran ketika anak kita melakukan kesalahan, atau kemudian di sini disebutkan wadarbin ala fi'lil hasani wa tanyaddu bil qabihi, pukulan, mungkin bukan pukulan, didikan keras untuk bisa melaksanakan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang jelek, ya. Fa inna husnal adabi yarfa'ul abdal mamluk ila ratbatil muluk. Karena bagusnya adab, bagusnya akhlak, itu akan mengangkat derajat seorang hamba, seorang hamba sahaya menjadi seorang majikan, atau seorang rakyat biasa menjadi seperti seorang raja, karena akhlaknya yang baik. Jadi pendidikan yang utama, yang pertama, orang tua punya kewajiban untuk mendidik akhlak, adab, akhlak, budi pekerti, ya, kepada anak-anaknya. Bagaimana cara menghormat kepada orang tua, bagaimana
cara ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua misalnya dan seterusnya. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ya. Ini cerita tentang Rasulullah SAW bersama kedua cucunya, Hasan dan Husain. Kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suatu hari duduk bersama Nabi. Wa idzan bil Hasani wal Husain radhiyallahu anhuma raqiba ala katifi jaddihima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsuna. Tiba-tiba Hasan dan Husain, kedua cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik keduanya ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasul sedang menyampaikan pelajaran kepada kami. Wa yuhadditsuna. Falamma faraga min hadithihi qala lahumā awlā anzila ya awladi. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan hadisnya, lalu berkata kepada kedua cucunya, turunlah kalian berdua wahai anak-anakku, kata Rasul. Ya. Fa'aqbala Aliyun karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali segera menyampiri kedua anaknya. Falamma ra'ayahu khafahu wa nazala dhahri jaddihima. Kemudian ini Hasan dan Husain melihat bapaknya. Bapaknya nyamperin Hasan dan Husain. Kemudian Hasan Husain segera turun dari pundak Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berdiam kalau kita mengkerta. Ya. Kenapa? Karena bapaknya Ali bin Abi Thalib sedang nyamperin mereka. Lalu kata Rasul, ma'balukum, ada apa nih? Ya, kenapa kalian kok kelihatan takut kayak gitu kepada Hasan dan Husain. Khifna min abina, kami takut dari bapak kami. Fa aqbala Ali radhiyallahu anhu alaihima wa darabahuma. Kemudian Ali menghampiri keduanya dan kemudian memukul keduanya. Pukul bukan berarti digebukin, mungkin kalau bahasa kita disentil atau dijewer lah. Karena dua anaknya ini, ya, anaknya Ali karramallahu wajhah ini seperti melakukan sesuatu yang tidak sopan, naik-naik ke pundak Nabi, padahal saat itu Nabi sedang memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Maka Ali sebagai orang tua punya kewajiban untuk menertibkan tanda kutip kedua anaknya untuk membelajarkan adab. Kata Sayyidina Ali, al-adabu khairul lakum. Adab itu lebih penting bagi kamu berdua. Sayyidina Ali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tanharil Hasan wal Husain fa innahuma raihanataya wa rahatu qalbi wa sariratu kabiri. Hai Ali, jangan kau hardik kedua cucuku Hasan dan Husain. Karena duanya itu raihanata, pelega jiwa, warahatu qalbi, dan penyegar hati, wasariratu kabidi, dan kesayangan jantungku. Jadi Rasul saking sayangnya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, bapaknya Sayyidina Ali ngomelin kedua cucunya, kemudian dibela oleh Rasulullah SAW. Hasan dan Husain ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW menyediakan kain kafan dari surga, salah satunya untuk Sayyidina Hasan, tapi tidak menyediakan untuk Sayyidina Husain. Ketika Khadijah akan wafat, malaikat Jibril membawakan kain kafan dari surga, kain kafan untuk Khadijah, kain kafan untuk Nabi Muhammad, kain kafan untuk Ali, kain kafan untuk Fatimah, dan kain kafan untuk Hasan. Kenapa Husain tidak diberikan kain kafan? Karena Husain mati syahid, terbunuh dan dipenggal pahalanya oleh keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang saudara.
Makanya Rasulullah SAW ketika Hasan dan Husain masih kecil, kepada Sayyidina Husain Rasulullah sering menciumi lehernya. Ya. Al Hasan sering menciumi mulutnya karena Sayyidina Hasan wafat dengan diracun. Ini sudah ada isyarat dari Rasulullah SAW ketika mereka masih kecil. Kalau Sayyidina Husain itu sering diciumi lehernya. Nah, karena nanti Sayyidina Husain akan syahid dan dipenggal lehernya. Sehingga oleh keturunan Muawiyah itu ada riwayat mengatakan kepala Sayyidina Husain itu menjadi salah satu permainan, alat main mereka. Makanya dikenal dengan peristiwa Karbala pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian faqala Aliun karramallahu wajhah sam'an wa ta'atan. Kemudian Ali berkata setelah mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, baiklah ya Rasul, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taat. Fanajala Jibrilu faqala, kemudian Nabi Jibril turun. Ya Muhammad, kata Jibril, al-haqqu yaqulu, zat yang maha hak bersabda, utruk aliyan yu'addibuhuma ashbi'u auladakum wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abdanakum turjaku syafa'atuhum. Kata Allah, ya, tinggalkan Ali, biarkan Ali mendidik anaknya. Ashbi'u auladakum, kenyangilah anak kamu sekalian. Wa ahsinu asma'ahum, dan baguskanlah nama-nama mereka. Wa tayyibu abdanahum, dan sehatkan tubuh mereka. Turzaku syafa'atuhum, maka kalian akan mendapatkan syafaat, ya, syafaat dari mereka. Jadi anak pun akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya, sekaligus anak nanti di akhirat bisa termasuk orang yang jorogin, mendorong orang tuanya masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Seorang anak bisa mengajak, memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk bisa masuk surga. Ketika orang tua di dunia bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, pendidikan adab, pendidikan ilmu dan seterusnya, ya, karena dia tidak bisa mendidik langsung, maka dia masukkan ke pondok pesantren. Ya. Lalu kemudian si anak ini masuk ke dalam surga, dan orang tuanya karena ada satu dosa yang dia perbuat kemudian menyebabkan dia masuk neraka, maka divonislah orang tuanya masuk neraka. Tetapi sebagai anak yang dididik oleh orang tua sehingga menjadi orang yang baik dan bisa masuk ke dalam surga, maka kemudian anak tersebut memberikan syafaat, menarik orang tua yang dari neraka untuk masuk ke dalam surga bersama mereka. Jadi anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua dengan catatan anaknya itu dididik dengan benar, ta'dib wa ta'lim. Tapi sebaliknya, anak itu bisa menjerumuskan orang tua ke dalam neraka. Ya. Orang tuanya rajin ibadah, orang baik, orang soleh, tapi dia tidak mendidik anaknya, dicuekin, anak kamu sekolah gimana, belajarnya gimana, akhlaknya kayak gimana, ya, dia nggak peduli. Yang dia pikirkan bagaimana ibadah pribadinya, sholat berjamaahnya, sunnahnya, ratibnya, ya, dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan ibadah yang luar biasa. Sementara anaknya, ya, tidak dipikirkan pendidikannya oleh dia. Maka kemudian si anak ini mencari pendidikan yang kemudian dia mendapatkan, lalu dia mendapatkan pencerahan pendidikan dan menjadi anak yang soleh. Ya. Atau sebaliknya, ini anak yang tidak dididik oleh orang tuanya karena orang tuanya terlalu ego terhadap dirinya. Ini anak tidak terdidik sehingga menjadi anak yang telantar, sholat kagak, karena memang tidak pernah dididik oleh orang tuanya.
adab pun tidak punya. Pokoknya memang nggak pernah diajarin untuk melakukan kebaikan. Ternyata di akhirat, karena ibadahnya si bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Anaknya protes, ya Allah, saya masuk neraka begini, karena memang saya nggak kenalmu ya Allah. Saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa melakukan sholat. Tapi saya tidak kenal kepadamu, tidak melakukan ibadah. Karena memang orang tua saya tidak pernah mendidik saya untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Bapaknya ahli ibadah, ibunya ahli ibadah, soleh-solehah, tapi punya anak yang gak dididik dia masuk neraka, maka orang tuanya bisa diseret untuk masuk ke dalam neraka, walaupun ahli ibadah. Nauzubillah. Ya. Nah kemudian asbi'u auladakum wa asinu asma'um, baguskan nama mereka, tayyibu abdanakum turzaku syafa'atuhum, maka kalian akan mendapatkan syafaat dari mereka. Falamma sami'a dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalimat tersebut, qala, beliau bersabda, ya ma'syarul muslimin, sekalian kaum muslimin, kata Rasulullah, man razaqahullahu taala biwaladin, orang siapa yang dianugerahi oleh Allah dengan seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka wajib baginya dengan mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu baginya. Fa inna man 'allama waladahu wa 'addabahu rajaqallahu syafa'atahu. Kemudian barang siapa yang mengajarkan anaknya dan mengajarkan adab dan ilmu kepada anaknya, razaqallahu syafa'atahu, Rasulullah SAW akan menganugerahkan kepadanya berupa syafaat yang didapat dari anaknya. Wa man taraka walau jahilan kana kullu dzambin fa'amilahu alaihi. Ya. Dan barang siapa yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, mengerti agama, ya, kana kullu dzambin amilahu alaihi, maka tiap-tiap dosa yang anak itu kerjakan akan mendapatkan jatahnya pun akan didapat dan dirasakan oleh orang tuanya. Akan dididik. Nah, kewajiban kita orang tua itu ta'dib wa ta'lim. Ta'dib itu lebih kepada pendidikan karakter, pendidikan adab, pendidikan akhlak. Ta'lim itu lebih kepada pendidikan keilmuan, wawasan, dan seterusnya. Jadi, selain mendidik anak kita agar punya akhlak yang baik, punya sopan santun yang baik, bagaimana cara menghormati orang tua, cara menghormati guru, cara menghormati orang yang lebih tua, cara menghormati teman sebaya, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ini yang diajarkan orang tua yang pertama kepada anak. Tapi ingat, bukan hanya ta'dib, tapi juga ta'lim, mengajarkan wawasan keilmuan. Ya. Sekarang orang tua nggak sanggup untuk mengajarkan keduanya, masukin sekolah. Atau yang lebih hebat lagi, masukin pondok pesantren. Karena di dalam pondok pesantren, ta'dib wa ta'lim itu udah pasti ada. Bahkan di pondok pesantren langsung diajarkan dari sumbernya, ya, kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, bagaimana berakhlak, bagaimana berbuat baik. Ilmu, pengetahuan udah pasti. Ya. Ilmu fisikanya, ilmu kimianya, ilmu IPS dan seterusnya, sudah pasti diajarkan di pondok pesantren. Makanya lembaga pendidikan yang paling ideal saat ini adalah pondok pesantren. Ya. Karena di dalamnya ta'dib wa ta'lim secara sempurna diajarkan. Maka beruntunglah ketika orang tua punya anak yang mondok pesantren, beruntunglah seorang kakek atau nenek yang punya cucu dia mau mondok di pondok pesantren. Karena dua didikan tadi, ta'dib wa ta'lim itu sudah bisa didapat oleh di pondok pesantren. Yang belum tentu didapat di sekolah-sekolah yang di luar pondok pesantren. Kan kalau di luar di sekolah makan
Pagi-pagi bisa diajarkan tentang bagaimana akhlak kepada guru, akhlak kepada orang seterusnya. Pulang dia lupa lagi kadang-kadang. Ya. Tapi di pondok pesantren langsung mereka mempraktikkan, ketemu guru salaman, ketemu kiai salaman, atau ketika ketemu orang lebih tua dari dia membukukan badannya dan seterusnya. Tapi ilmu pengetahuan luar biasa. Makanya nggak heran, ya, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling terbaik saat ini, dan alumni pondok pesantren sudah beberapa orang yang menduduki jabatan strategis di negeri ini. Pernah jadi presiden, pernah jadi wakil presiden. Presiden siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, santri. Wakil presiden sekarang diantaranya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, santri. Menteri banyak, ya. Sekarang juga yang menjadi salah satu calon wakil presiden ada 2 santri. Yang pertama adalah Muhammad Iskandar, yang kedua Muhammad Mahfud MD, santri. Ya. Yang itu adalah alumni pondok pesantren. Begitu. Nah, makanya beruntunglah orang tua yang mau memondokkan anak ke di pondok pesantren. Kadang-kadang kita ajarin anak menjadi taklim, ilmu wawasannya bagus, tapi yang kadang-kadang luput tentang akhlaknya. Ya. Anak sekarang kan dengan kondisi zaman seperti sekarang ini agak susah untuk dididik bagaimana berakhlak yang baik, berbeda sama di kampung, karena memang suasana kemudian kearifan yang ada di kampung membuat anak menjadi lebih hormat kepada orang tua. Ya. Bagaimana ketika ada orang tua yang lewat, bagaimana ketika bersalaman, bagaimana ketika berbicara dan seterusnya. Apalagi kepada guru-gurunya luar biasa. Anak sekarang, ya, di jalanan ada orang tua di depan jalan agak lama. Ya, dia bukan hanya sekedar mendahului, tapi kadang-kadang suka menggerutuin, bahkan ngatain. Di depan ada orang tua, Pak ujuk-ujuknya. Adabnya itu kan kita sebagai yang muda itu tidak boleh mendahului sebelum mendapat izin dari orang tua itu. Adabnya. Kadang-kadang baru minta izin. Diklaksonin kadang-kadang ketika naik motor. Dikatain, lama banget sih Pak. Dan macam-macam lah bahasa. Ya, padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam sebuah riwayat, beliau ini menghormati orang tua ketika akan pergi ke masjid, ya, lagi mau masjid nih sholat subuh, dia lagi jalan ke masjid, di depan dia ada orang tua yang jalannya pelan banget. Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua tersebut, ya, Sayyidina Ali tetap jalan di belakangnya. Ketika sampai depan masjid, ternyata orang tua itu bukan orang Islam, bukan sahabat Nabi, tapi orang Yahudi. Dia belok kagak ke masjid. Ya. Ali kemudian melanjutkan salat dan ternyata bisa mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi. Ya. Apa yang terjadi ketika sahabat bertanya, kenapa di rakaat pertama Nabi rukunya lama apa? Saya menjelaskan bahwa saat itu malaikat sedang menahan punggungnya dan malaikat yang lain sedang menahan matahari untuk tidak terbit dulu. Bayangin, Pak. Karena apa? Memberikan penghormatan kepada Ali karramallahu wajhah yang memberikan hormat dan berakhlak kepada orang tua yang jalan di depannya walaupun bukan orang Islam. Bayangin, ya, adab yang luar biasa. Ya, yang mungkin saat ini belum tentu kita dapetin. Sekarang boro-boro anak sekarang sama orang tua yang dia nggak kenal, sama orang tua sendiri, ya, nggak boleh sebenarnya ketika berjalan kita berada di depan orang tua kita untuk mendahuluinya. Beda sama kita ketika menunjukkan jalan, beda ya. Sama orang tua, kenapa kita jalan duluan untuk menunjukkan jalan, misalkan di tempat-tempat tertentu takut ada sesuatu yang membahayakan maka kita jalan duluan, ya. Tapi ketika dalam waktu atau tempat yang tidak seperti itu, tempat yang aman seperti kita, ya, tidak perlu ada petunjuk karena yang sudah hafal. Kadang-kadang kita jalan duluan dibandingkan orang tua kita.
Bukan cuma duluan dikatain, lama banget sih Pak di belakang jalannya, gitu ya. Itu sama saya seperti orang yang tidak beradab. Nah, yang terpenting kata Nabi, ya, yang perlu diajarkan adalah ta'dib wa ta'lim. Pendidikan adab, pendidikan karakter, dan pendidikan yang menimbulkan atau yang mengajarkan wawasan keilmuan. Fa inna man 'allamahu waladahu wa adabahu rajaqallahu syafa'atahu wa man taraka walada jahilan kana kullu dhanbin alaihi amilahu alaihi. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ngajarin, cuek sama anaknya, sama anak kita, maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan menjadi dosa buat kita sebagai orang tua. Auzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ayyu adibar rajulu ahadukum waladahu khairun min an yatasaddaqa bisa'in. Barang siapa yang mengajarkan adab kepada anaknya, maka itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah 1 sa' setiap harinya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW sabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kata Rasul, muliakanlah anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan baguskanlah akhlak atau adab mereka. Apa itu adab? Wa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Perbuatan, ya, melakukan sesuatu yang dipuji, yang terpuji, qawlan au fi'lan, ucapan atau omongan. Wakila huwa ta'zimu man fawqaka warifqu biman du'aka. Kemudian ada yang mengatakan adab itu adalah menghormati yang lebih tua dan lemah lembut kepada yang lebih muda. Ya. Jadi ini akhlak. Ya, kerimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah tubuh mereka. Ya. Wa qala Rasulullah, man arada ayyurgi mahasidahu falyu'addib waladahu. Kata Rasul, barang siapa yang mau merendahkan, menghinakan orang yang hasud kepadanya, orang yang benci kepadanya, orang yang tidak suka kepadanya, falyu'addib waladahu, maka hendaklah ia mendidik anaknya. Kita ada yang hasud nih Pak, kita ada yang hasud kepada kita, iri, dengki, dan seterusnya. Maka cara kita untuk mempermalukan mereka atau menghinakan mereka adalah dengan mendidik anak kita. Ketika kita punya anak akhlaknya bagus, ya, wawasannya luas, ya, maka itu sebenarnya sudah menghinakan orang yang menghasut kita. Ya. Yang namanya hidup tidak luput dari namanya hasut dari orang lain. Ya. Maka ketika dihasut, dihina, difitnah, nggak usah terlalu gimana, nggak usah terlalu pusing gitu. Karena orang ketika diuji dalam keadaannya, maka dia mendapatkan anugerah dari Allah sebenarnya. Begini. Jadi pengurus TKM itu adalah sebuah amanah, dan itu adalah hal yang baik karena ngurusin rumah Allah. Yang namanya berbuat baik pasti ada orang yang nggak suka, termasuk hasud di dalamnya. Maka selama kita melakukan tugas dengan baik, lalu kemudian ada orang yang hasud, maka bersyukurlah. Karena pengabdian kita untuk rumah Allah berarti sudah diakui oleh Allah. Dengan catatan, kita melakukan tugas atau amanah dengan baik. Berarti apa yang kita lakukan sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada yang mengkritik, ada yang hasud, bahkan sampai ada yang fitnah. Selama kita tidak melakukan itu, maka bersyukurlah. Berarti Allah sedang menguji kita, yang itu menandakan Allah menerima pengabdian kita sebagai pengurus di masjid. Sama halnya kepada para asatidz, para kiai yang berdakwah. Kalau dakwahnya lempeng aja, kagak ada cobaannya, nggak ada yang hinanya, nggak ada yang memfitnah, ya, nggak ada yang menggibahkan dan seterusnya. Pokoknya melempeng aja, nggak sempurna banget kayaknya, nggak ada celah untuk dihasudin atau digibahin misalkan. Khawatir harusnya. Ketika dakwah dan berbaik tanpa ada ujian, kudu khawatir. Allah bukan hanya memberikan nikmat, tapi sedang memberikan istidraj kepada kita. Maka guru saya berpesan, ketika berdakwah ada orang yang hasud, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, bersyukurlah dan ucapkan alhamdulillah. Berarti dakwahnya udah dapat stempel diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, salah satu cara kita untuk memberikan pelajaran bagi orang yang hasud kepada kita, nggak harus kita samperin, kita omongin, kita nggak usah, karena berarti kita juga sama aja dengan orang yang menghina kita. Ya. Bagaimana caranya? Caranya diantara kata Nabi, falyu'addib waladahu, didiklah anak. Ya. Nanti ketika kita punya anak yang berhasil, anak yang sukses, setidaknya sudah mempermalukan orang yang hasud kepada kita. Apalagi yang hasud kepada kita nggak punya pendidikan yang tinggi misalkan, tapi anak kita bisa sekolah tinggi, maka itu sudah menghinakan, merendahkan orang yang hasud kepada kita. An-nadharu ila wajhil auladi bi syukri kan-nadharu ila wajhi nabihi. Orang yang memandang wajah anaknya dengan rasa syukur, dia seperti memandang wajah nabinya. Akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sittun minan nar. Ya. Muliakanlah anak-anak kalian, karena memuliakan anak itu adalah tabir, sitrun, hijab dari api neraka. Nah, ini yang terakhir tentang membahagiakan anak. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Kata Nabi, di dalam surga nanti akan ada istana, akan ada bangunan, ya, rumah besar, namanya darul farah tulisannya. Rumah kegembiraan. La yadkhuluhumma illa man farraha sibyan. Tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, ke gedung tersebut, kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jadi orang yang membahagiakan anak kecil, baik anak kecil anak dirinya atau anak kecil anak orang lain, kita bahagiakan mereka. Mereka senang dengan adanya kita. Kita kasih makanan, kasih es krim, kasih uang, senang, bahagia mereka, maka ganjarannya adalah surga yang disebut dengan darul farah, tempat atau rumah kebahagiaan. Nyenengin anak, bahagiain. Makanya Rasulullah SAW itu Pak, sama cucunya kalau bercanda itu luar biasa. Dia main kuda-kudaan, cucunya naik ke punggungnya. Ketawa-tawa, lari-larian. Kalau kayak kita sekarang yang petak umpat mungkin. Tapi apakah saat itu menghinakan Rasulullah SAW? Tidak. Justru Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang berharga. Ketika kita bermain kepada anak sekaligus menyisipkan adab kepada mereka, maka kita harus mengikuti dunia mereka dengan bahasa mereka, dengan pola mereka. Jangan kita mengajarkan mereka yang masih kecil dengan cara pola seperti kita mengajarkan orang tua. Nggak bakal bisa kita. Ya. Jadi kata Rasul, yang nanti dalam surga
akan ada rumah yang namanya Darul Farah, yang itu diberikan kepada orang-orang yang membahagiakan anak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya bihi yaghfir wa Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal qur'ani wal khair wa la taj'alna wa iyya min al jahli wal faqri wasyarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.